Laki-laki kok nangis? Laki-laki kok gitu aja cengeng sih? Kita pasti sering ya dengar, apalagi kalau misalnya kita adalah laki-laki gitu. Terus mendengar bahwa ketika kita sedih, ketika kita nangis, kayaknya tuh banyak banget orang yang meminta kita untuk jangan nangis, jangan sedih, jangan cengeng gitu ya. Padahal laki-laki kan juga manusia yang sama halnya kayak perempuan, yang bisa nangis, bisa sedih, punya emosi, dan memang mereka berhak untuk punya dan mengekspresikan emosi-emosi tadi gitu, sebagaimana mereka mengekspresikan emosi bahagia. Tapi sayangnya karena kalau kita dengar namanya toxic masculinity gitu ya, konsep maskulinitas yang sangat tidak baik untuk laki-laki yang menyebabkan mereka sering merepresi atau menekan emosi mereka sehingga mereka nggak bisa berkomunikasi dengan baik terkait dengan emosi mereka. Dampaknya apa untuk teman-teman laki-laki? Dampaknya kalau misalnya saya baca dari buku Loving the Wounded Soul dari Regis Majdi gitu ya, dia sempat membahas bahwa kalau misalnya laki-laki itu terjebak dalam toxic masculinity, mereka itu bisa jadi paling buruknya adalah menjadi orang yang abusive. Abusive karena ya mereka tidak bisa mengekspresikan emosi tadi, terus terbiasa diminta untuk memendam. Mereka hanya bisa kabur dengan cara mungkin ngerokok atau olahraga ya, terus atau justru mereka lari ke hal-hal lainnya yang negatif gitu, dan kemudian ujungnya nanti ya bisa melakukan kekerasannya pun kepada orang-orang atau sosok-sosok yang mereka rasa lebih lemah daripada mereka yang ada di sekitar mereka. Bisa jadi anak, bisa jadi adik perempuannya, bisa jadi pasangannya gitu ya. Dan ini sangat berbahaya menurut saya pribadi. Kalau secara statistik banyak data yang menyebutkan memang perempuan itu memang jauh lebih besar dan rentan untuk mengalami depresi teman-temannya atau stres. Tetapi ternyata laki-laki itu menurut data penelitian yang melibatkan sampel dari 90 negara menyebutkan dengan sangat jelas bahwa justru yang lebih cenderung melakukan tindakan bunuh diri dengan betul-betul sampai akhirnya bunuh diri itu tuh adalah laki-laki. Dan jumlah ini 3 kali lipat lebih tinggi daripada perempuan gitu ya. Kalau kita introspeksi lagi apa yang terjadi di sekitar kita, kita pasti bisa langsung dapet kayak oh iya benar juga ya gitu. Ketika ada perempuan yang sedih atau menangis, setidaknya ada teman-teman perempuannya yang berani untuk memeluk dia atau bilang it's okay, nangis aja nggak apa-apa gitu ya. Tetapi ketika itu terjadi dengan teman laki-laki kita, agak susah ya kalau kita harus peluk dia gitu atau puk-pukin dia dan bilang it's okay, nggak apa-apa, nangis aja. Menormalisasi tindakan-tindakan tadi kayak misalnya memeluk, kalau mungkin bukan muhrim dan di beberapa kepercayaan kan nggak boleh ya cukup dengan puk-puk aja, pegang pundaknya gitu, puk-puk gitu. It's okay, kamu kalau misalnya lagi sedih, mau nangis, mau cerita, lagi bener-bener bete, nggak kuat sama perasaan kamu, ya sebenarnya nggak apa-apa untuk cerita gitu. Dibanding nanti mereka malah menekan emosi mereka dan akhirnya ujungnya nggak baik untuk mereka gitu dan untuk orang di sekitar mereka. Bisa kayak tadi ya, muncul tindakan sampai abusive atau tindakan kekerasan yang kita juga gak mau sampai teman kita melakukan itu ke anaknya, ke istrinya mungkin, atau ke pacarnya, atau mungkin ke kita, teman-temannya, teman-teman perempuannya yang mungkin dirasa lemah gitu ya. Nah ini kenapa episode kali ini dibuat gitu ya, untuk menyadarkan kita, saya sebagai seorang perempuan, teman-teman mungkin yang perempuan yang mendengarkan, dan terutamanya teruntuk teman-teman laki-laki, bahwa emosi apapun itu tuh adalah hal yang normal dan wajar. Manusia bukan cuma punya emosi bahagia gitu ya, tapi juga punya emosi yang seperti tadi, kecewa, sedih, marah gitu, yang dimana dua jenis emosi ini, baik emosi yang senang maupun yang tadi yang kebalikannya, sedih, kecewa, dan marah, itu sangat berhak kita untuk mengekspresikannya.
bahkan mencari tempat aman untuk bercerita. Kalau takut cerita ke temen, takut digosipin, takut dibocorin, takut digibahin, silakan gunakan jasa profesional kayak misalnya psikolog atau psikiater. Kalau takut kemahalan, silakan pakai BPJS, datang ke puskesmas. Di sana di beberapa puskesmas sudah ada layanan konsultasi psikolog yang kalau nggak salah harganya cuma 5.000 atau 10.000 gitu ya, yang bisa teman-teman akses. Dan bahkan beberapa komunitas itu juga sudah menyediakan layanan gratis untuk berkonsultasi psikologi gitu ya. Jadi silakan dipergunakan itu untuk mencurahkan isi hatinya, setidaknya mengeluarkan semua unek-unek dan keruwetan pikirannya supaya nggak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan atau tindakan bunuh diri tadi. Teman-teman jaga diri. Untuk yang laki-laki it's okay, puk-puk dari jauh dari saya. Mudah-mudahan teman-teman dan kita semua bisa menormalisasi semua perasaan dan emosi yang muncul. Karena kembali lagi, kita semua cuma manusia biasa, punya emosi, dan itu sah banget. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Anak Tangga.